وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Abdal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa tarakan ala al-mahajjati bayda layluha kana lahariha la yazidhu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berawal dari yang paling utama, diiringi dengan rasa syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang dimuliakan Allah ini, di Jumat yang merupakan sayyidul ayyam ini. Allah masih memberikan kita
berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, nikmat panjang umur, serta nikmat yang paling penting dan yang paling utama adalah nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang masih bersama-sama kita tersebut, kita jadikan satu analisa berfikir yang mendalam untuk mendapatkan suatu keadaan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Secara jernih kita berpikir dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula marilah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin suatu saat dalam etapa perjalanan akhir dunia ini kita berharap mendapatkan suatu pertolongan dari baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui janji Allah dengan kalimat yasfa syafa'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada manusia yang di dalam etapa perjalanan hidupnya suka atau selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta selalu mengikuti daripada ajaran-ajaran dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dari baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat kali ini Al-Fakir akan membawakan judul, itu 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hari berganti hari, bulan bertukar bulan, tahun beralih tahun. Tidak terasa kini kita sekarang sudah berada di tahun 2021. Waktu berjalan terasa sangatlah cepat. Jatah umur kita semakin menipis, ajal kita semakin dekat. Setiap tarikan napas kita adalah langkah-langkah menuju kematian. Maut ibaratkan pedang yang terhunus yang setiap saat akan dapat menebas batang leher kita. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga tidak tahu kapan kita akan menyongsong akhir perjalanan hidup kita nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa dan perubahan zaman itu adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya peredaran masa, karena Dia ada tanpa permulaan dan Dia ada tanpa akhir serta maha suci dari segala sifat perubahan. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan dalam kitab Al-Farq, wa ajma'u ala anna Allah Ta'ala la yahrih makan wa la yajri alaihi zaman. Artinya golongan Ahlus Sunnah sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan tidak dilalui oleh peredaran masa. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib akan mengajak kita untuk bermuhasabah, untuk merenung sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Artinya tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada saat hisabnya di yaumul qiyamah nanti sebelum dia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama kata Nabi, an umrihi fima afnah. Umurmu
kamu gunakan atau kamu habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an jasadi bima aflah, jasadmu kata Nabi untuk apa kau gunakan? Wa amalihi min aina wa an amal ilmihi madza amila fi, ilmumu apakah telah kamu amalkan? Dan yang terakhir, wa an malihi min aina tasabah wa fina anfaqah, hartamu dari mana engkau peroleh dan dalam hal apa kamu belanjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah, kata Nabi, umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhi diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat. Namun sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Yang kedua, kata Nabi, apa yang akan ditanya yaitu mengenai jasad kita. Seluruh anggota badan kita selama hidup di dunia kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan buntung. Setiap anggota badan kita berpotensi melakukan dosa dan maksiat. Karenanya wajib bagi kita untuk menjaga hati, menjaga mata, menjaga hidung, menjaga telinga dan lisan, menjaga tangan, menjaga perut, bahkan menjaga kelamin serta kaki dan seluruh anggota badan kita dari setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal absara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati atau perasaan semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang wajib untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak? Ilmu agama yang wajib adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, sholat, berzakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima summa la ya'mal. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang wajib, namun sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tetapi dia tidak mengamalkannya. Yang keempat, kata Nabi, kita akan ditanya mengenai harta. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang 2 celaka dan yang 1 selamat. Golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal
dan membelanjakannya pun untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yang penuh barakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar